Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja lapangan tugas flowcard di Balai Inseminasi Buatan Lembang. Yang pertama, sejarah BIP Lembang. Nah, Balai Inseminasi Buatan atau yang biasa dikenal dengan sebutan BIP yang tepatnya berada di Lembang ini merupakan UPT yang dikelola oleh pemerintah pusat. BIP ini dibangun pada tahun 1975 dan diresmikan langsung oleh Menteri Pertanian, yaitu Profesor Dr. Insinyur Thoyib Hadiwijaya, dan Wakil Perdana Menteri Selandia Baru, yaitu Mr. Hon B. Talboys, tepatnya pada tanggal 3 April 1976. Nah, BIP ini diberi mandat oleh pemerintah untuk memproduksi semen beku ternak sapi perah dan sapi potong. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan semen beku sebagai inseminasi buatan, sebelum dibangun BIP Lembang, Indonesia masih bergantung pada semen beku impor untuk kebutuhan inseminasi buatan. Nah, dengan adanya BIP Lembang ini, Indonesia mampu memenuhi sebagian kebutuhan semen beku sapi secara mandiri. Yang selanjutnya, letak BIP Lembang. Balai Inseminasi Buatan Lembang terletak di Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, yang tepatnya 17 km arah utara kota Bandung. Selanjutnya, apa itu inseminasi buatan? Inseminasi buatan pada sapi merupakan suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani atau spermatozoa atau semen yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang biasanya disebut dengan insemination gun. Yang selanjutnya, fasilitas di BIP Lembang. Di lokasi BIP Lembang menyediakan fasilitas bagi pengunjung yang ingin menyaksikan atau melakukan observasi secara langsung. Nah, beberapa fasilitas yang disediakan seperti pemanggangan, penelitian, uji inseminasi, semen beku, pengambilan sampel, hingga fasilitas dukungan lainnya seperti mes atau asrama, ruang tamu, ruang kelas, full AC, sound system, dan fasilitas pendukung lainnya, yang dimana ini digunakan untuk mempermudah para pengunjung dalam melakukan pengujian atau pengamatan akan hasil dari proses inseminasi buatan yang berlangsung. Selanjutnya, proses inseminasi buatan. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu birahi dan ada tidaknya kebuntingan sapi betina. Untuk mengeceknya dapat dilakukan dengan cara melihat catatan perkawinan sapi tersebut, serta lihat pula tanda-tanda eksterior alat reproduksi sapi, terutama bagian vulvanya. Sapi betina yang sedang birahi, vulvanya tampak membengkak, basah, hangat, berwarna merah, dan mengeluarkan lendir kental yang jernih. Lain halnya jika sapi sedang tidak birahi, kondisi vulvanya normal, terlihat keriput. Proses yang kedua, atur posisi dengan benar, baik posisi sapi maupun petugas. Tempatkan sapi betina yang sedang birahi pada kandang kawin. Ikat dengan baik. Bagi petugas inseminasi atau inseminator, pastikan telah mengenakan seragam khusus. Lalu hampiri sapi betina dari arah depan atau samping dan tepuk bagian tubuhnya. Tujuannya agar sapi tidak kaget sewaktu inseminasi dimulai karena telah mengetahui keberadaan petugasnya. Nah, setelah itu berdirilah
di belakang sapi dengan posisi menyerong ke sebelah kanan sekitar 30-45 derajat poros tubuh sapi. Tempatkan kaki kiri berada sekitar 3/4 langkah di depan kaki kanan sehingga membentuk posisi kuda-kuda yang kokoh tetapi luwes. Yang ketiga, masukkan tangan kiri ke lubang rektum. Lumuri tangan kiri sampai batas siku dengan larutan tepung kanji encer atau busa sabun. Lalu pegang pangkal ekor sapi menggunakan tangan kanan lalu bengkokkan ekor ke arah kiri. Masukkan tangan kiri dengan posisi kelima jari bertemu atau membentuk kerucut ke lubang rektum atau anus sapi sampai pergelangan tangan melewatinya. Yang keempat, cari bagian serviks uteri. Setelah merasa bahwa tangan kiri dapat leluasa berada di ruang rektum, arahkan telapak tangan kiri ke dasar rektum. Cari serviks uteri, yaitu bagian saluran reproduksi yang berbanding tebal. Jika sudah menemukannya, genggam serviks uteri tersebut dengan cara menyodokkan 4 jari atau telunjuk sampai kelingking ke bawah serviks uteri. Yang kelima, pastikan kembali sapi siap diinseminasi atau tidak. Setelah serviks uteri teraba, kemudian telusuri saluran reproduksi bagian depannya. Cek apakah tanduk uteri kiri dan kanan sama besar atau tidak. Apabila salah satu lebih besar dari yang lainnya, maka sapi tersebut kemungkinan sedang bunting atau jangan diinseminasi. Nah, jika kedua tanduk uterus sama besar, maka sapi tidak bunting dan perlu diinseminasi. Setelah itu, keluarkan tangan kiri dari dalam rektum. Yang keenam, masukkan semen dengan inseminator gun. Masukkan kembali tangan kiri ke dalam rektum dan lakukan penggenggaman serviks uteri. Setelah serviks uteri terenggang, masukkan inseminator gun secara hati-hati menggunakan tangan kanan ke dalam vagina sapi betina. Arahkan ujung inseminator gun ke mulut saluran serviks dan luruskan agar dapat melewati seluruh panjang saluran serviks. Hentikan dorongan tangan kanan ketika ujung inseminator gun sudah keluar dari serviks uteri atau memasuki korpus uteri, kira-kira 1-2 cm. Curahkan semen dengan mendorong batang penusuk inseminator gun sampai habis secara perlahan-lahan. Yang terakhir, tarik keluar inseminator gun. Setelah semen tercurahkan, tarik keluar inseminator gun dari vagina lalu pijat sedikit korpus dan serviks uteri dengan tangan kiri untuk merangsang gerakan saluran reproduksi sapi betina sehingga semen terdorong ke bagian depan saluran reproduksi. Kemudian keluarkan tangan kiri dari dalam rektum. Yang selanjutnya, apa itu semen beku? Semen beku merupakan semen cair yang telah ditambah pengencer sesuai prosedur teknis pengawasan mutu bibit ternak, kemudian dimasukkan ke dalam straw dan dibekukan dengan suhu minus 196 derajat Celcius. Semen beku tersebut berasal dari pejantan terpilih, di mana pejantan tersebut sudah melewati seleksi pejantan unggul berdasarkan kemampuan produksi dan reproduksi keturunannya atau progenitas atau garis keturunannya. Yang selanjutnya, proses pembuatan semen beku. Nah, yang pertama, persiapkan pejantan prima siap tampung.
Pejantan prima siap tampung adalah pejantan yang akan ditampung semennya dan dalam kondisi prima, yakni sehat, sudah diberi makan dan sudah dimandikan. Yang kedua, evaluasi kualitas semen segar. Semen segar yang layak untuk dilanjutkan ke proses produksi selanjutnya diperiksa kualitas yang meliputi pemeriksaan motilitas, abnormalitas, konsentrasi, pH, konsistensi, warna, dan volume. Yang ketiga, pengenceran dan pendinginan. Semen beku yang layak dilanjutkan ke proses produksi berdasarkan hasil evaluasi semen segar dilakukan pengenceran dan pendinginan secara bertahap. Untuk pengenceran dilakukan menjadi 3 tahap, yakni pengenceran A1, A2, dan B dan dipertahankan pada suhu 3-5 derajat Celcius. Yang keempat, evaluasi kualitas semen cair. Setelah seluruh tahap pengenceran selesai, dilakukan proses evaluasi semen cair atau before freezing evaluation. Semen cair yang kualitasnya masih memenuhi standar akan dilanjutkan ke proses pembekuan, sedangkan yang kualitasnya menurun akan dilakukan pengakhiran. Standar kualitas semen cair yang memenuhi yaitu memiliki motilitas minimal 55%. Yang kelima, printing straw. Untuk semen cair yang memenuhi standar kualitas semen before freezing, selanjutnya dilakukan proses pelabelan kemasan dengan mesin printing straw. Yang keenam, filling dan sealing. Semen cair yang sesuai standar akan dilakukan pengisian ke dalam straw serta penyegelan kemasan dengan mesin filling dan sealing. Yang ketujuh, pre-freezing. Proses pre-freezing dilakukan dengan menurunkan suhu semen dari 4 derajat menjadi minus 140 derajat Celcius dengan sangat cepat untuk menghindari cold shock atau shock pada sel sperma karena perubahan suhu. Yang kedelapan, freezing. Proses freezing dilakukan dengan mencelupkan produk semen ke dalam nitrogen cair sampai terendam sehingga turun menjadi minus 196 derajat Celcius. Yang kesembilan, post-thawing motility evaluation atau evaluasi PTM. Pada proses PTM, semen beku diuji kualitasnya, yaitu layak didistribusikan dengan mengacu pada standar SNI, yakni memiliki kualifikasi minimal motilitas 40% dengan konsentrasi minimal 25 juta sel atau 25 juta sel per dosis. Untuk semen beku yang tidak memenuhi standar, selanjutnya akan dilakukan pengafkiran. Yang ke-10, pembuatan BAST dan penyerahan ke bank sperma. Setelah lolos pada pengujian PTM, semen beku diserahkan ke bagian pemasaran untuk selanjutnya disimpan pada bank sperma. I just wanna love myself. 난 좋을 때도 나쁠